Oh, itu sih. Nah, ini terkait dengan PPI. Kemarin kan mungkin ada beberapa yang masih belum paham ya. Ini terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, tujuannya apa sih kalau PPI itu? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi nosokomial ya. Jadi misalkan kalau di rumah, mungkin kalau panjenengan ke kantor ataupun ke klinik kan dalam kondisi sehat ya. Misalkan dalam kondisi sehat. Kemudian apabila klinik ataupun puskesmas ataupun rumah sakit tidak melakukan yang namanya PPE ini, nantinya misalkan apabila mereka bekerja di suatu institusi kesehatan, itu bisa jadi mereka akan tertular, ya, tertular penyakit ya, atau mungkin terjadi penularan infeksi gitu ya, atau sering disebut namanya infeksi nosokomial. Jadi yang pertamanya nggak sakit, bisa jadi pada saat dia masuk ke lingkungan rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik yang tidak menerapkan PPI, bisa jadi nanti pada saat dia pulang, dia bisa jadi menularkan infeksi atau penyakitnya gitu. Itu yang termasuk dengan infeksi nosokomial. Jadi, atau mungkin dia sudah batuk ya, kemudian kerja, dia bisa jadi menularkan ke rekan-rekannya. Kalau dia tidak bisa melakukan pencegahan atau tadi penanganan terkait dengan infeksi. Nah, kemudian kewaspadaan ada berapa sih terkait dengan PPI? Itu ada kewaspadaan standar itu yang ada 10 item itu yang sudah disusun oleh Bapak Ibu kemarin ya SOP-nya. Kemudian ada kewaspadaan transmisi, kemudian bandles yang kemarin itu, kemudian ada surveillance, kemudian ada pendidikan dan pelatihan serta penggunaan mikroba yang bijak. Jadi seperti di farmasi nanti yang penggunaan antimikroba yang bijak, kemudian pendidikan dan pelatihan, salah satunya yaitu tadi harus mengikuti pelatihan PPI untuk PJ PPI-nya. Kewaspadaan standar itu ada berapa? Ada 10. Kalau transmisi itu ada 3. Nah, apa itu kewaspadaan standar? Itu ada 10. Mulai dari kebersihan tangan, APD, pengelolaan limbah, pengendalian lingkungan, dekontaminasi dan sterilisasi alat, pengelolaan linen, cara menyuntik yang aman, etika batuk, penempatan pasien, dan kesehatan serta keselamatan kerja petugas. Ini pasti nanti pada saat akreditasi akan ditanya ya. 10-10-nya ini akan ditanya apa yang sudah dilakukan oleh klinik, bagaimana kebersihan tangan, penggunaan APD-nya, pengelolaan limbahnya, pengendalian lingkungannya seperti apa, dekontaminasi, sterilisasinya apakah sudah dilakukan, linennya bagaimana, pemisahan linen kotor sama linen bersihnya seperti apa, kemudian cara menyuntik yang aman, misalkan ada kegiatan penyuntikan, apakah satu jarum untuk satu pasien atau digunakan bersama-sama dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada etika batuk, kemudian penempatan pasien, cowok cewek dicampur, atau mungkin yang ada dia riwayat infeksius dicampur, atau seperti apa. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja petugas ini mungkin ada BPJS, ketenagakerjaan, atau ada pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, kewaspadaan transmisi itu mesti ada 3 ya. Kewaspadaan transmisi kontak langsung, droplet, maupun airborne. Jadi 3 ini yang memang kemarin harus disusun SPO-nya. Kenapa? Bisa jadi, ya bisa jadi pasiennya panjenengan semuanya, Bapak Ibu itu ada yang menderita ini. Kita kan nggak tahu tuh, misal pada saat melakukan facial, ya terus dia mengeluarkan darah misalkan ya waktu pas ada jerawat pecah ya jerawatnya pecah kemudian mengeluarkan darah bisa jadi kita kan nggak tahu tuh pasiennya jenengan sehat ataupun mungkin ada penyakit yang ada di tubuhnya kita kan nggak tahu makanya penting untuk menggunakan APD supaya apa supaya tidak tertular ini baik itu TBC kemudian influenza kemudian cacar, campak, atau HIV/AIDS. Makanya perlu adanya kewaspadaan. Waspada bagi siapa? Bagi petugasnya aman, juga bagi dokternya juga bagi pasiennya. Tuh, makanya ada kewaspadaan transmisi. Kenapa harus pakai masker? Karena ada nanti mungkin siapa tahu pasiennya kena cacar.
ya kena cacat terus panjenengan nggak tahu habis sembuh dari cacat terus panjenengan dia mau perawatan, nah ternyata panjenengan nggak pakai APD, akhirnya bisa jadi tertular. Nah, kemudian kalau yang kewaspadaan standar ini yang dinilai sama dengan yang di mutu ya. Yang dinilai apa? Ini 6 langkah, 5 momen, dan menggunakan apa? Maksudnya menggunakan apa itu sabun atau hand rub. Ya, ini dipakai waktunya seperti apa? Misalkan kalau 6 langkah kan sudah jelas ya. Kemudian 5 momen, 3 sebelum, 2 sesudah itu ya. Kemudian sama memakai sabun sama memakai hand rub. Kalau memakai hand rub itu kan 20 sampai 30 detik. Memakai sabun berarti 40 sampai 60 detik. Apakah itu sudah dilakukan semua? Ini akan ditanyakan juga nantinya. Baik itu mutu maupun itu PPI. Nah, ini ya. 2 sebelum, 3 sesudah. Sebelum bersentuhan dengan pasien harus cuci tangan. Sebelum melakukan tindakan juga harus cuci tangan. Sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh. Sesudah bersentuhan dengan pasien. Dan sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Lingkungan pasien itu maksudnya adalah bed, ya. Mungkin kemudian pegangan-pegangan yang dipegang oleh pasien pada saat mungkin dia nggak sengaja punya, misalkan ya dia bersin, terus kemudian dia lupa nggak cuci tangan, terus megang di bednya ya, pegangan bed. Nah itu kan juga nanti akan melakukan penularan penyakit itu ya. Jadi itu juga perlu adanya cuci tangan. Kemudian hand wash juga nih ya, jangan lupa ya. Kalau hand wash itu harus pada saat tangannya kotor ya, 40 sampai 60 detik. Kalau hand rub dilakukan pada saat tangannya bersih. Maksudnya itu masih bersih boleh pakai hand rub 20 sampai 30 detik. Tetapi hand rub ini digunakan digunakan sampai 10 kali ya. Misalkan pasiennya ada 15 tuh. 15. Ya, 15. Yang pertama pakai hand wash. Ya, pasien pertama pakai hand wash. Kemudian pasien kedua pakai hand rub sampai 10. Berarti pasiennya berarti berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan pasien ke-11, pasien ke-12 dia harus pakai hand wash lagi. Terus lagi. Baik. Ya, jadi nggak boleh pakai hand rub terus ya. Terus-terusan. Heeh. Ya, tetap harus rub hand wash. Paling maksimal itu adalah 10. Sudah 10 kali pakai hand rub itu sudah harus pakai hand wash 1 kali. Gitu ya. Jadi nggak boleh pakai hand rub seterusnya. Jadi harus pakai hand wash. Itu ya. Kemudian, nah ini yang diperlukan. Makanya saya kemarin meminta untuk ada apa? SPO kebersihan tangan. Ini ada di EP1 ya. EP1 minta SPO kebersihan tangan kan kemarin, yang PPI tiga apa 2.3 EP1 minta SPO-nya. Kemudian di EP2-nya kita minta hasil dari cuci tangannya. Itu ya di EP2-nya kan ada terkait pelaksanaan program PPI ya. Berarti nanti ya sama yang ada mutu tadi itu dipindah ke sini. Atau mungkin pada saat ada gambarnya cuci tangan, ada wastafelnya dan lain sebagainya itu dipindah aja. Gitu. Nah ini ya, jadi kenapa kok harus 200? Jadi yang dilihat ini mengobservasi momen-momen yang terindikasi wajib melakukan cuci tangan. 200 itu maksudnya dilihat dari apa? Dari momen-momen yang terindikasi wajib cuci tangan. Berarti yang wajib cuci tangan berarti pada saat tindakan. Ya, berarti tindakan. Berarti biasanya kebanyakan adalah beautician sama dokternya yang di sini. Ya. Kalau misalkan resepsionis kan jarang ya mereka sentuhan sama pasien kan. Jarang banget. Atau apalagi resepsionis jarang itu ya. Itu jadi 200 momennya dari mana? Ya seperti yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Nah ini nanti checklistnya ya. Ini checklistnya. Checklistnya dibikin seperti ini setiap hari ya. Misalkan apakah mereka sudah melakukan 5 momen itu. Nah ini contohnya. Nanti baru rekap ini dimasukkan ke INM yang biasanya itu mutu fasiankes. Jadi cara melihatnya ini kepatuhan kebersihan tangan, jumlah contrengnya ini maksudnya ini ya.
Satu, dua, tiga. Nah, kalau lima-limanya ini sudah dilakukan, berarti itu paling tidak, berarti memang sudah dilakukan, sudah sesuai gitu ya. Kalau strip ini berarti tidak ada momen wajib cuci tangan ya. Kalau di BP ini ya, kalau panjenengan berarti pada saat melakukan pemeriksa apa namanya? Konsultasi. Konsultasi ya. Konsultasi berarti ya berarti hanya sebelum menyentuh pasien sama sesudah menyentuh pasien aja kalau konsultasi ya. Ya, itu bisa. Atau sebelum melakukan tindakan aseptik ini ya. Ini satu, dua, tiga, itu bisa. Tetapi kalau panjenengan sampai misalkan beauticiannya sampai melakukan tindakan facial dan lain sebagainya, berarti nanti sampai ini menyentuh lingkungan pasien ya. Karena siapa tahu pasiennya batuk, kan nggak pakai masker tuh pasiennya. Ya, tiba-tiba tangannya megang bed. Tempat tidur. Iya, atau megang pegangannya. Kita nggak tahu. Itu bisa jadi pada saat kita melakukan treatment itu mereka juga bisa menularkan penyakit, gitu ya. Siapa tahu flu, pilek, batuk dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian, nah ini yang sudah panjenengan lakukan. Nanti jangan lupa analisa permasalahan mencari ketidakpatuhannya. Ya, jadi yang di RTL, yang panjenengan tulis di RTL itu adalah ketidakpatuhannya ya. Kenapa sih kok masih nggak patuh gitu? Apa sih yang nggak patuh? Apanya sih yang nggak patuh? Itu yang harus dituliskan di analisa permasalahan. Kemudian baru di RTL. Misalkan ada beberapa petugas yang masih belum melaksanakan 5 momen cuci tangan. Nah, berarti harus apa? Berarti harus sosialisasi lagi terkait dengan hal tersebut gitu ya. Jadi memang apa memberikan saran yang di RTL itu nggih harus disesuaikan sama yang kurang-kurang saja gitu nggih. Indikator mana yang kurang. Kemudian ini pemakaian APD. Pemakaian APD itu harus menggunakan yang pertama masker, handscoon, pelindung kepala ya atau head cap, kemudian gown, kacamata Google ya, face shield kalau dulu masih pakai face shield ya sama sepatu boot ya gitu. Nah, ini penggunaannya ya. Jadi nanti diamati kalau yang APD kemarin itu kan mutu ada ya. Dilaksanakan dengan observasi atau pengamatan jarak jauh. Ya, dikatakan bahwasannya bila dari observasi didapatkan petugas yang terindikasi memakai APD ternyata tidak dilakukan, maka berarti tidak patuh. Misalkan ya di resepsionis kan harusnya pakai masker saja. Ternyata pada saat kegiatan mereka nggak pakai masker, lupa. Nah, berarti ya itu salah satunya adalah ketidakpatuhan. Atau beauticiannya nggak pakai masker, nggak pakai handscoon. Ya, ya itu sama berarti tidak patuh. Ya. Nah, ini yang di 2.3 EP1 SOP pemakaian APD sama pelepasan APD. Tetapi nggak apa-apa, langsung aja dijadikan satu SOP penggunaan APD nggak apa-apa, langsung itu aja nggak apa-apa. Ya, kemudian nanti ditambahkan bukti pemakaian APD yang di elemen penilaian 2. Kemudian kalau terkait sama pengelolaan limbah, jadi limbah itu nanti dilihat di PPI juga ada pengelolaan sampah medis padat, cair, sama non medis. Ya, domestik maksudnya non medis ya. Nah, jadi seperti ini nggih. Kemudian ini SOP-nya ya, nanti yang semuanya harus. Tapi karena panjenengan masih belum punya IPAL, berarti SOP pengoperasian IPAL tidak usah ya. Jadi pakai SOP limbah medis yang kemarin, limbah B3 itu aja. Kemudian pengendalian lingkungan. Nah, yang diminta adalah bagaimana melihat konstruksi bangunan, pencahayaan, ventilasi udara, dan sistem air bersih yang di situ ya, sirkulasinya. Ya. Jadi nanti misalkan ini tempat penampungan air harus dilakukan perawatan secara rutin. Ini maksudnya pengendalian lingkungan. Nanti kita lihat pada saat kunjungan observasi, dilihat wastafelnya itu ada keraknya apa enggak. Kemudian bak mandinya, ya biasanya bak mandi ini lumutan, berlumut ya, sampai warnanya hijau, hijau itu dokter. Tuh, itu juga harus diperhatikan.
ya. Tempat penampungannya harus rutin dirawat. Jadi ada checklistnya ya. Di dalam kamar mandi itu harus ada checklist. Yang tersedia air bersih yang cukup untuk kegiatan pelayanan. Tidak mati airnya, nyalanya lancar ya, nggak kecil nyalanya. Kemudian ventilasi, nah pencahayaan, ada jendela atau ada kipas angin ataupun exhaust fan penyedot ya itu. Jika menggunakan exhaust fan, udara pembuangan tidak diarahkan ke ruang tunggu pasien atau ke kamar mandi. Aja nanti kena pasiennya gitu ya. Kemudian nanti misalkan biasanya puskesmas nanti membantu untuk penilaian ambang baku ini ya dokter. Biasanya ada pemeriksaan dari puskesmas, mereka punya alatnya ya untuk pemeriksaan pencahayaan, kebisingan sama terkait ini kelembapan itu ada. Biasanya kalau menjadi mitra itu biasanya mereka membantu seperti itu. Kemudian ada pemisahan toilet laki-laki dan perempuan ya itu. Atau mungkin ini ada pemisahan toilet laki-laki dan perempuan. Desainnya mengantisipasi untuk tahan terhadap gempa ya, mengantisipasi kerusakan bila terjadi gempa. Kemudian tinggi terendah bangunan dibuat agar menjaga tidak terjadi banjir. Makanya nanti di foto kan sudah ada fotonya ya, bahwasanya memang tidak banjir. Kemudian akses ke ruangan mempertimbangkan pengguna yang berkebutuhan khusus lansia dan disabilitas. Sudah ada kan kemarin itu apa tempatnya untuk apa disabilitas dan lansia. Kursi prioritas juga sudah ada. Kemudian area parkir diusahakan terpisah antara karyawan dan pengguna layanan. Nah, ini kemarin belum difoto ya, dokter. Parkir pelanggan sama Belum, Pak. sama pengguna belum ya. Jadi satu ya. Iya, belum, Pak. Jadi dijadikan satu, Pak. Iya, nanti dikasih Jadi tanda. satu, Oh, Pak. ini. Soalnya kan lahan kita juga nggak besar-besar banget ya. Iya, enggak maksudnya dipisah nanti ditulis bahwasanya yang kanan ini mungkin punyanya karyawan, yang sebelahnya punyanya pengunjung gitu aja. Mm-mm. Jadi Pakai biar ini, Pak. Pakai papan plang gitu. pakai tulisan aja dong, nggak usah pakai pelang ya bisa sih. Oh, jadi Kertas. pakai tulisan ditempel di tembok ya, Iya khusus gitu. karyawan gitu Heeh, ya, Pak ya. khusus karyawan gitu ya. Jadi biar nggak campur, Berarti di sini pakai kertas biar nggak campur. itu ditempel tuh khusus karyawan. Kemudian lantai terbuat dari yang kuat, tidak licin, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan genangan air. Maksudnya itu yang di tempat parkir itu ya dokter. Makanya Baik, kan Pak. kita minta foto nggak ada genangan air. Itu maksudnya ya. Ya. Kemudian dinding mudah dibersihkan, tidak berjamur. Ini nanti kita lihat. Biasanya kita lihat ya langsung langit-langitnya bersih, tidak ada lekukan dan berpori-pori. Maksudnya itu nggak ada celah untuk debu. Biasanya kan nggak ya apa ya bulat, anunya bulat loh, dokter, nggak lincip. Apanya, Pak? Apanya yang bulat, Pak? Itu loh apa sih lek ngaran itu pojok-pojokan itu loh dokter kan itu kan biasanya lincip ya kayak bentuk Oh, sudut oh ya, ya, bentuk ya, sudut ya. Nah itu betul. ya, itu bisa bentuk lengkung, tetapi nggak apa-apa karena apa? Supaya apa sih ini tidak berpori, tidak ada lekukan. Misalkan kalau ada kotoran itu tidak dibuang ke situ. Kebanyakan kan buang ke pojokan gitu kan, karena ada Ya, di dibikinnya pojokan. Terus, tak lancip itu nggak iya boleh. kan lancip kan akhirnya dibuang buat buat Ini naruh sampah kecil, debu-debu taruh situ semua akhirnya biasanya kan. Nanti ditutup tempat sampah biasanya. Biar nggak kelihatan. ya, Heeh. Kemudian pencahayaan juga harus dilihat ya. Maksudnya pencahayaan itu misalkan pada siang hari itu tidak terlihat redup atau tidak terlihat eh, emang nggih. Pada saat ini pencahayaan biasa tanpa lampu ya dokter, tanpa lampu itu bisa terlihat ya, nggak remang-remang, nggak sampai redup dan lain sebagainya ya. Tuh, lampu yang digunakan juga harus yang hemat energi. Nah, ini nanti ini sudah ada alatnya. Nanti mungkin puskesmas bisa membantu, ya dokter. Jenengan pada saat kerjasama nanti bisa minta tolong puskesmas untuk melakukan pengukuran ini ya dokter. Ini ada alat melakukan pengukuran ini. tingkat pencahayaan. Iya, itu ada alatnya di puskesmas.
Karena jenengan kan nanti kan kerja sama-sama mereka, nanti bisa Ya. bisa minta tolong ke mereka. Tuh. Kalau misalnya puskesmasnya tidak ada alatnya gimana, Pak? Nggak mungkin lah dokter punya alatnya semua. Punya alatnya semua kok itu. Nggak mungkin lah nggak punya ini alat standarnya kok. Itu. Tidak menempatkan barang steril dengan barang kotor ya. Jadi ada penempatan yang berbeda. Ya, linen kotor sama linen bersihnya jadi dipisahkan. Ya. Kemudian kursi dan bed pasien itu minimal 1 meter. Ya, jaraknya ya. Kalau ada kursi sama bed itu paling enggak jaraknya minimal 1 meter. Ya, area bersih dan kotor terpisah ya sehingga tidak menimbulkan kontaminasi. Tadi itu maksudnya linen kotor sama linen bersihnya harus dipisah, jangan dicampur. Itu maksudnya. Kemudian tidak menggunakan karpet, bunga hidup atau plastik, akuarium di tempat pelayanan. Nggak boleh dimasukkan akuariumnya. Akuariumnya tetap di lobi ya dokter. Ya, baik, Pak. Nah, jangan masuk. Ya, akuarium tidak menggunakan karpet, akuarium di tempat pelayanan, pelayanannya. Jadi di resepsionis nggak apa-apa. Ya, kalau resepsionis nggak apa-apa. Tapi jangan dimasukkan ke dalam. Berarti kalau di ruang tunggu boleh ya, Pak? Paling kalau Boleh. pas ruang tindakan aja ya. Ya, yang ruang tindakan nggak boleh ada karpet, bunga hidup atau plastik. Oh, jadi artinya pot-pot bunga gitu dikeluarkan ya, Pak? Ya, dikeluarkan. Jadi harus ada di resepsionis. Nggak Kalau boleh, lukisan boleh, Pak? nggak apa-apa. Kalau lukisan nggak apa-apa. Yang penting jangan bunga hidup, plastik, ya, sama Atau akuarium. plastik? Ya. Ya, baik, Pak. Tirai, gorden, ya, menggunakan yang bahan kuat tidak tembus air dan menggunakan penghalang. Ya, tidak boleh ada hewan peliharaan masuk, kucing, ya, masuk ke klinik. Iya. Ya, itu. Ini pengendalian lingkungan masih. Ya. Jadi harus pembersihan lingkungan, disinfeksi, maksudnya dipel ya, maksudnya disinfeksi dipel. Maksudnya penggunaan APD ini ya. Jadi harus tetap menggunakan APD semuanya kalau pada saat membersihkan. Ya, pembersihan menggunakan 2 ember yang memiliki alat pel tanpa bersentuhan langsung dengan tangan dan selalu dicuci. Ya, jadi pakai alat pel tanpa bersentuhan langsung dengan Jadi berarti alat pelnya gimana, Pak? Maksudnya ada gagangnya itu loh dokter. berarti yang sekarang ada yang pakai kaki itu ya, Pak. Jadi yang pakai ada tangkainya Iya, dimasukin ke air terus ini pakai kaki iya terus baru betul dipel dokter. gitu. Iya, nggak boleh langsung Berarti nggak bersentuhan. bisa pakai manual ya? Jadi jangan nggak bisa pakai yang manual ya, Pak? Jangan dokter ini soalnya anu nanti kan karena klinik ya. Kalau di rumah sih nggak apa-apa dokter. Karena klinik ini ya kita nggak tahu kebersihannya ya. Betul. Klinik soalnya ini ya. Kalau di rumah sih nggak apa-apa dokter. Ya, baik, baik, Pak. Kemudian ini ya, nah ini semua permukaan horizontal harus dibersihkan. Permukaan meja dan peralatan dibersihkan dan didisinfeksi ya. Ini tidak membersihkan lapel yang dibasahi jangan menggunakan pel kering. Ya, maksudnya itu nanti ya membersihkannya pakai lapel yang dibasahi. Oh iya, Pak. Jangan pel kering yang di pet gitu ya. Iya, Pak. Ini ya minimal pembersihannya. Ya, ruang perawatan itu minimal 2 kali sehari pagi dan sore. Koridor minimal 2 kali sehari. Kamar mandi minimal 2 kali sehari. Kalau toilet bersama minimal 3 kali sehari. Jadi artinya semua ruangan kamar mandi minimal sehari 2 kali, yang umum 3 kali gitu ya, Pak Ya, ya? kalau yang khusus karyawan, kan ada yang karyawan ya. Iya, ada. Ya, itu 2 paling kali. enggak minimal 2 kali sehari. Atau mungkin yang VVIP, VIP ya, VVIP apa? Kita di sini nggak ada VIP, Pak. Oh iya nggak ada sudah ya. Nah itu berarti misalkan kalau ada itu biasanya harus minimal 2 kali. Tapi kalau bareng-bareng dokter dipakai bareng-bareng itu minimal 3 kali sehari. Baik, Pak. Nah, 3 kali sehari. Kalau kamar pasien yang sudah tidak ada pasien, maksudnya nggak pernah dipakai, tapi ada ruangannya,
dilakukan pembersihan setiap 1 kali aja. Ya. Baik, Pak. Nah, ini spill kit ya dokter. Nanti spill kit besok alatnya harusnya masuk ini aja ya dokter. Alat-alatnya yang dimasukkan ke tong apa? Ke Ke box. box ya, ke box. Ada maksudnya bukan topi ya itu dokter. Maksudnya itu head cap. Baik. Nah, pelindung kepala, sarung Ya. tangan. Sarung tangan itu maksudnya adalah sarung tangan yang kuning, Disposable yang gede, sama yang karet. karet, yang Ya. karet sama yang Disposable. steril. Ya. Itu kemudian kacamata Google, masker, serok sama sapu kecil. Misalkan ada muntahan nanti ya, siapa tahu ada yang muntah, ya nggak hanya darah ya, muntah, deterjen, klorin, kain perca atau tisu sama plastik kuningnya minimal sedia minimal ya 3. Ya. 3. Baik, Minimal Pak. 3. Yang satu itu untuk ya di dalam itu ya, di dalam itu minimal 3. Di Ya, dalam 3. Baik. ya, kenapa 3? Satu untuk nanti bekasnya, misalkan tisunya, bekasnya dan lain sebagainya itu ya dokter, yang tidak Ya. dipakai. Kemudian yang satunya yang tempat untuk memakai, yang satunya untuk cadangan. Siapa tahu sobek, ya, siapa tahu sobek. Yang namanya anu ya sobek, nggak tahu ya itu. Ya. Pak, mohon maaf mau bertanya, ini spill kit infeksius dan spill kit B3 maksudnya dibedakan gimana ya, Pak? Infeksi B3. ini yang satunya ini untuk yang limbah B3. Limbah Limbah B3. B3. Iya kan ada yang mungkin kalau infeksi itu misalkan dia muntah, ada muntahan, Oh, ada darah. jadi kalau B3 muntah, darah dan lain-lain, kalau yang infeksi. Nah, membedakannya gimana? Kalau Nanti infeksi kalau darah pakai infeksi infeksi. ini aja. Darah, muntah, gitu kan. Oh, bekas ini, Mas. Iya, Oh, cuman nggak darah, muntah gitu. Kalau limbah B3 itu misalkan ya, misalkan terkait mungkin cairannya itu dokter, apa? bekas Cairan, facial. ya, yang limbah Bekas cair, facial. limbah Oh, cair, iya. limbah cairnya apa ya, tercecer, netes, Iya, iya. ya, netes, netes gitu. Nah itu harus pakai itu. Ya, kalau cuman muntah, kemudian mungkin dia tiba-tiba ada darah, itu berarti pakai itu aja, pakai yang Infeksius infeksi. ya, Pak ya. Ya. Itu boxnya dipisah atau digabung, Pak? Dipisah nggak apa-apa, tapi digabung juga nggak apa-apa kan karena kalau klinik kan limbah cairnya sedikit ya. Iya, Pak. Itu karena panjenengan kan bukan karena panjenengan kan masih belum punya IPAL kan ya. Iya, Iya, Pak. Kalau sudah punya IPAL sih nanti pakai IPAL. Karena panjenengan masih belum punya IPAL, ya paling tidak spill kitnya 1 aja nggak apa-apa sih. Heeh. Iya, Pak. Karena memang volumenya kan nggak banyak kayak rawat inap, rawat jalan kan. Iya. Oke. Boxnya paling enggak agak besar ya dokter, jangan yang terlalu kecil gitu sampai Oh, enggak, enggak, Pak. Pak. Sama Kita kok. yang Kita sama kayak yang seperti foto Bapak ini. jangan terlalu kecil juga ya karena banyak. Kemudian jangan lupa spidol ya dokter. Spidol. spidol. Kenapa kok pakai spidol? Ya misalkan karena apa? Karena nanti sampah medisnya itu kan dimasukkan ke kulkas. Iya. Nah, Oh, iya, iya. di kulkas Freezer. kan dimasukkan ke Ke freezer ya, atau Pak? iya kulkas freezer kan, ke freezer kan dengan suhu 0 sampai 4 derajat kan. Ya 0 harus 0 sampai 4 kan. 0 atau paling maksimal 4. Nah, itu untuk penyimpanannya ya itu hanya sampai 3 bulan, nggak boleh lebih. Ya. 90 hari ya, Pak? Iya, 90 hari. Jadi sebelum 90 hari harus sudah Harus diambil dopot. oleh rekanan sama pihak ketiganya sana. Ya. Tadi suhunya 0 sampai Sampai 4 4 derajat, Pak. Iya, Pak. jadi nggak boleh lebih dari itu suhunya. Ya, suhu yang paling bagus 0. Ya, itu. Makanya dikasih tanggal itu supaya apa? Supaya ingat nanti ya, kalau itu sudah lebih dari 3 bulan, itu harus segera diangkut. Oh, Ya, harus nelpon ke pihak ketiganya. untuk ngasih ini tanggal berapa diambil. Jadi itu ya, kemudian nanti terkait pendidikan dan pelatihan, jangan lupa nanti kan ada sosialisasi ya dari timnya ya, tim yang sudah pelatihan. Nanti Iya, jangan Pak. lupa nanti bikin ini ya, bikin surat kalakarya ya, PPI ya, bikin di misalkan Kalakarya A PPI. gitu ya, si A itu sudah
pelatihan PPI. Nah, Oh, jadi si Pak. A itu nanti sosialisasi ke Oh, teman-temannya. Kalakarya tuh sosialisasi, Pak. Iya, kalau karya itu PPI itu maksudnya itu pelatihan PPI tapi dalam waktu singkat. Itu. Jadi materinya apa ya? Materinya kayak gini nih, sama praktek terkait spill kit, ya nanti penggunaan APD kayak gitu. Pak, seandainya nih Heeh. seandainya dalam waktu dekat itu tidak ada pelatihan PPI, Pak. Terus Hmm. bagaimana ya, Pak? Karena kebetulan petugas PPI kita belum ada sertifikat dan belum ikut pelatihan. Makanya nanti kita carikan dulu. Yang Baik, mungkin ada yang deket-deket ini, biasanya banyak kok dokter nanti. Makanya oh, kita juga baik. nyari ini, masih kita carikan mungkin ya. Iya, minta tolong ya, Pak. Iya. Barangkali ada itu Iya ini diinfokan. makanya kita cari yang online aja supaya Baik, Pak, biar uh, semuanya ikut ya. iya biar semuanya paham gitu ya. Kalau kalau offline kan cuma satu dua orang toh. Betul, betul, Pak. Kurang efektif sepertinya kalau Ya, itu jadi biar tahu semua gitu. betul, Pak. Soalnya kan nggak hanya di apa sterilisasi itu juga termasuk PPI kan. Betul. Kemudian nanti penggunaan APD, spill kit itu juga banyak itu. Makanya kalau cuma satu orang takutnya bukan apa ya, takut lupa Kurang atau takut kuasai ya yang ya lainnya takut ya, Pak lupa ya. dan lain sebagainya. Jadi ada yang mengingatkan gitu. Kemudian jangan lupa bukti-bukti ya nanti ya, bukti undangan, daftar hadirnya, jangan lupa difoto juga Ini ya. maksudnya yang undangan daftar hadir notulen gambar tuh pada saat sosialisasi di klinik atau Iya, pada saat, sosialisasi di klinik. oh bukan pada saat yang petugasnya ikut pelatihan ya? Oh, itu juga cuman foto aja sih dokter. Oh, ini tuh pada saat dia ikut pelatihan. Ya, foto saat dia ikut pelatihan aja, nggak Ini sampai. tuh kayak dibikin kayak uang gitu ya Pak ya, undangan, Iya, notulen gitu ya Pak. iya ini dokter. Undangan, daftar hadir, notulen sama fotonya. Ya, oke Pak. Oke. Kemudian kalau ini kan nanti dipraktekkan ya, jadi nanti karyanya ya jangan cuman anu ya, teori ya, berarti nanti praktek juga ya. Dipraktekkan sama nanti dilihat yang kurang apa di sana, misalkan kayak tadi sterilisasinya, linen linen kotor sama linen bersihnya di paling tidak terpisah tempatnya. Misalkan kalau belum terpisah ya monggo dipisah lokasinya gitu. Pak, mohon maaf, Bapak ada contohnya kah mungkin untuk karyanya yang cabang Jember mungkin Nggak biar ada kaleng-kalengnya. Soal Jember kayaknya sudah selesai dokter. Sudah oh selesai, enggak, nggak. oh eh, mereka sepertinya sama sih ngikut-ngikut kayak kayak bareng-bareng itu loh dokter. oh ya Iya, online ngikut gitu ya. bareng-bareng, tetapi mereka cuman ngasih itu aja sih kemarin apa bukti daftar hadir itu aja, nggak sampai tahu materinya sih sama sih materinya ya sama ini, cuman kan fotonya ada fotonya gitu. Yang penting kan jenengan punya sertifikat dulu kan? Jadi intinya kalau sudah ada sertifikat, terus ada foto saat sosialisasi dan ada Iya materi sudah dipercaya Pak selesai. ya. Oh ya, Iya, baik Pak. gitu. Ya, jadi itu. Jadi ini nanti ya untuk pengendalian lingkungan SOP-nya tadi kemarin sudah banyak yang sudah dilakukan ya. Eh, Ya, Kemarin kan sudah ada beberapa contoh nanti itu bisa digunakan ya. Kemudian sterilisasi alat kemarin sudah juga ya. Sterilisasi ya. Sterilisasinya pakai apa Bu di sana, dokter? pakai sterilisasi basah Pak. Sterilisasi basah. Nanti jangan lupa eh, si petugasnya harus paham ya apa itu sterilisasi basah ya. Oh Iya baik Pak. Bagaimana caranya yo praktek langsung misalkan ya tapi jangan dinyalakan beneran maksudnya oh ini seperti ini seperti ini gitu ya Langkah-langkahnya gitu ya ya Pak. langkah-langkahnya sambil praktek ada alatnya kan di situ Ada Ada Pak. jadi Pak. sekalian tapi jangan langsung di anu beneran oh ini harus dimasukkan gini harus gini gini gitu ya. Tuh. Kemudian ini ya untuk yang desinfeksi direbus dan disinfeksi semuanya sudah kemarin sudah lengkap ya itu kemudian ini kemarin itu dibungkusnya berapa lapis Yang mana Yang Pak? mana Pak? yang habis sterilisasi. Itu pakai ini Pak, Rak. plastik itu, plastik yang itu loh Pak yang buat alat yang kalau udah disteril. Oh, pakai itu ya. Berarti Iya, habis habis dimasukkan ke alat itu, diambil, masukkan ke situ ya. iya Pak. Berarti nunggu dingin. Nunggu kering dulu. Itu kan Nunggu kering. kita kan pakai autoclave ya Pak. Itu kan Hmm. kayak kayak ditunggu dulu sampai setengah jam Hmm. supaya kering sama Hmm. uapnya itu keluar. Nah, baru setelah itu dimasukkan ke plastik itu Pak.
Oh, oke Plastik oke. yang dibungkus itu loh Pak, Disegel yang tuh. kayak buat Ah, ah, apa ah. minor set itu. Ya Mioset. Ah, ah, ah. Iya, gitu Pak. Mhm. Itu berarti satu satu hari berapa kali melakukan sterilisasi? Steril itu kita lakukan 1 kali Pak malam. Malam. Berarti jam anu habis pelayanan berarti. Iya, Betul. jam 8, kira-kira jam 8 Pak. Terus paginya. Paginya Paginya udah itu siap. berarti kan udah selesai tuh Pak yang di ruang steril. Nah, berarti nanti yang dari ruang steril itu diangkut ke yang udah dibungkus plastik itu diangkut ke ruang perawatan. Oh gitu. Oke oke. Nanti gitu ya jawabnya ya. Iya Pak. Pak Oke. mau tanya, Mm-mm. kalau untuk alat seperti untuk facialnya itu kan kita steril kan ya Pak ya. Mm-mm. Nah, itu ada masa kadaluarsanya nggak Pak? Alat anu nih sterilisasi. Bukan alat yang seperti pinset gitu Pak. Lah, itu kan kalau sudah disterilisasi nggak apa-apa sih. Nggak ada waktu ya Pak ya, nggak ada waktu kayak harus digunakan sampai eh, berapa hari gitu Pak. Lah, berarti kalau sudah misalkan sekarang alat itu digunakan gitu ya, ya berarti langsung disterilisasi lagi. Misalkan kan nggak ada pasien nih Pak, atau misalkan alat itu tuh nggak dipakai. Nah, itu tuh Heeh. bisa tahan berapa lama Nah, alatnya? ini berarti pakai yang Ya, ini. tadi. Pakai yang ini. Oh iya. Nah, ini. Berarti itu kan dibungkus tunggal kan? Berarti Di bungkus Ya. tunggal tadi Bapak bilang ada yang 1 minggu sama 2 hari ya Pak ya? iya, kalau kalau tertutup loh tempatnya dokter. Kalau Pintunya. tertutup 1 minggu, kalau di rak terbuka tidak dibungkus satu-satu pakai plastik 2 hari Iya, maksimal setelah heeh. steril. Iya gitu. Kalau misalnya dalam 2 hari itu belum digunakan ke Dianu pasien, lagi, diulang lagi diulang lagi sterilisasi gitu. sterilisasi. Disterilisasi lagi, jangan lupa itu ya. Jadi pastikan tertutup rapat itunya ya. Pak. Takutnya sobek ya. Siapa tahu namanya juga anu ya, sobek. Dipastikan semuanya tertutup ya. Kalau misalkan ada sudah terbuka, meskipun nggak dipakai 2 hari harus disterilisasi. Tuh. Kan yang nyeterilisasi tetap kan orangnya apa beda-beda. Tergantung dari beautician yang ini Pak Onjo. Oh, tapi bisa semua. Bisa Pak. Oke, oke, oke. Nanti siapa tahu dapat si A, si B, si C kan kita nggak tahu ya, karena namanya acak kan gitu ya. Semua beautician karena itu karena berikat kita kan jam kerjanya per shift Pak. Jadi memang semua beautician kita ada koordinatornya yang untuk steril itu, tapi yang lainnya pun bisa gitu. Oh gitu, geng. Makanya anu dokter apa? Ya nggak tahu ya waktu pas dateng, ya siapa tahu bukan si ketuanya yang Ya, dapet. Takutnya pas anggotanya itu harus bisa bisa Pak, juga bisa, yang jawab. bisa. Gitu. Tuh ya. Jadi bukunya jangan lupa ya, buku sterilisasi ya. Jadi paling Oh, ada tidak buku ya Pak? ya ada notulennya. Maksudnya itu misalkan oh alat ini digunakan, ya berarti nanti harus disterilisasi. Oh alat ini nggak digunakan, berarti dia pakai Checklist. 2 hari. Ya. Itu ya. Ada buku ya. Tuh. Jadi 1 hari, oh ini dipakai nih, berarti harus disterilisasi setiap hari. Tapi kalau dia nggak dipakai, itu tadi. Ya. Kalau misalnya nggak dipakai sampai seminggu, ya sudah, berarti nanti seminggu. Yang penting kan tertutup kan? Itu linen. Nah, ini linen bersih, linen steril, linen kotor, sama infeksius. Linen bersih itu sudah dilakukan proses pencucian dan siap dipakai. Ya, kalau steril ya berarti perlu sterilisasi. Kalau linen kotor berarti linen sudah dipakai, linen kotor ya. Kalau ngomong linen kotor itu berarti sudah dipakai. Berarti kalau kalau kotor belum tentu infeksius ya. Betul, Pak. Kalau infeksi itu berarti ada cairan tubuh, entah itu darah dan lain sebagainya, nanah dan lain sebagainya itu yang terkontaminasi di situ, nempel, ya, nempel di situ. Tapi belum tentu juga dia infeksius linen kotor, ya. Kalau infeksius sudah pasti kotor, kalau kotor Iya. belum tentu infeksius gitu ya Iya, Pak. betul dokter. Nah, linen bersih juga sama dengan linen steril. Linen bersih ini berarti cuma kotor ya. Kan kalau kotor kan cuma dibersihkan aja kan, dicuci biasa. Ya, dicuci biasa. Tapi kalau steril berarti dia harus, Disterilisasi. ya kan linen steril itu kan proses sterilisasi. Berarti dia, berarti apa? Ada infeksiusnya. Berarti ya, Iya. mungkin ada cairan-cairan tubuh, darah dan lain sebagainya yang nempel mungkin ya di situ. Itu harus disterilisasi. Tapi kalau cuma misalkan
kotor, debu dan lain sebagainya ya cuman dibersihkan aja ya. Tuh. Nah, ini mesin cuci dan pengering. Itu di situ ada kan, Dokter? Ada Pak. Cuci, setrika uap, kantong pembungkus linen bersih kotor ada. Pak, keranjang yang bersih kotor ada, infeksius dan non infeksius ada. Cuman kita setrikanya pakai setrika biasa Pak, nggak pakai setrika uap. Nggak Pakai apa-apa, yang penting kalau setrikanya nggak apa-apa, Dokter. yang penting setrikaan toh Pak, nggak Iya, yang pasti bukan setrika setrika. arang ya Pak. Enggak. Terus ini tim yang melakukan kan tetap orangnya sama, beda lagi. Beda-beda Pak, pokoknya intinya kita kalau beautician itu kan berhubungan dengan pasien, sehingga bertanggung jawab terhadap linen dari kotor sampai bersih gitu Pak, sampai steril. Jadi Oh. pengerjaannya itu semua beautician sesuai shift jaga gitu. Jadi biasanya kita kan ada dua shift pagi sama malam. Nah, yang malam itu yang jaga malam kan di rolling Pak, bergilir. Nah, yang jaga malam itu punya kewajiban untuk melakukan sterilisasi alat, terus pemisahan linen-linen yang kotor dan mana infeksius, dan sampai nantinya mereka pengolahan, artinya sampai ke mencuci dan lain-lain gitu Pak. Oh gitu, oke. Kemudian lemarinya tertutup ya, jangan lupa untuk penyimpanan. Lemari tertutup Pak. Perlu pakai plastik nggak Pak? Iya kan di plastik ya Dokter. Hari ini Oh kantong ya, jadi pembungkus artinya linen. setelah bersih, steril, Ya, kantong pembungkus diplastikin, linen. dimasukkan ke lemari tertutup ya Pak? Iya, Baik. oke, betul. Ya, nanti jangan lupa ini. Kemudian etika batuk sudah ya kemarin. Fotonya sudah ada Sudah ya Pak. kegiatannya ya? Sudah Pak. Ada ya ke pasien ya. Ke pasien ada foto untuk etika batuk. Foto etika batuk sudah, foto artinya foto petugas kan? Iya, ke pasien. Simulasi etika batuk. Iya, sosialisasi sudah kan? Oke. Sudah Pak. Oke, siap. Oke, Dokter. Kemudian ini ya nanti ya, misalkan tutup mulut dengan tisu jika batuk, kemudian buang tisu yang sudah dipakai. Saat batuk atau flu gunakan masker. Misalkan mereka nggak pakai masker, berarti nanti mungkin LBC bisa menyediakan ya. Tapi kan nggak selamanya ya, karena memang kebanyakan kalau ke sana kan orangnya sehat-sehat. Ya siapa tahu pas Betul Pak. kelihatan bersin, kelihatan batuk, nah itu bisa digunakan. Kemudian kalau dia pakai lengan bajunya panjang, berarti harus pakai ini ya, bagian atas, bagian dalam. Kemudian jangan lupa juga cuci tangan, ya, cuci tangan atau menyediakan hand wrap di situ. Oke. Kemudian yang kesehatan dan keselamatan itu ada kegiatan ya Dokter. Jangan lupa penggunaan APD-nya ya, itu maksudnya untuk kesehatan keselamatan. Kemudian ada BPJS ya kayaknya ya. Nggak ada. Ada apa? Adanya apa? Yang nggak ada Pak. Umum aja Pak. Umum Pak, masa iya orang skincare kecantikan pakai BPJS Pak. Sekarang yang sakit aja ke rumah sakit BPJS ketat Loh, enggak, banget maksud Pak. buat karyawannya maksudnya. Buat karyawannya enggak ada. Oh ya, ada. Ini kan karyawan, dokter ini petugas. Buat karyawan BPJS berobat ke tempat lain toh Pak? Oh iya ada. Iya, ada kan. Nah, ya nanti dilampirkan ya. Dilampirkan maksudnya. Apanya yang dilampirkan Pak? BPJS-nya karyawan. Setiap nomor Enggak BPJS. semuanya, contoh aja. Oh iya. Yang di PPI ya. Yang 2.3 EP2-nya. 2.3 EP2 contoh BPJS ya Pak? Iya, terkait kesehatan dan keselamatannya karyawan ya. BPJS karyawan Oke. terkait. Kemudian nggak pernah pakai jarum kan? Nggak pernah pakai jarum. Jarum tuh untuk ini Pak, pada saat facial. Kalau ada jerawat-jerawat yang kayak milia gitu ya. Kalau milia itu kan tertutup kulit, dia nggak bisa keluar. Biasanya kita tusuk pakai jarum needle 27 Pak. Oh gitu. Oke, nanti misalkan kalau nggak ada, nggak apa-apa ya dokter. Misalkan ini ya resiko tertusuk jarum nanti dilaporkan ke KTD ya. Ke insiden keselamatan ya. Kejadian tidak. Sebentar Pak. Berarti jika tertusuk jarum, masuknya ke KTD ya? Ya, kejadian tidak diharapkan. Sebentar Pak, sebentar. Jadi kalau ada yang tertusuk jarum ya. Ada pada saat facial kan kita pakai jarum. Itu. Jadi lakukan hati-hati. Penyuntikan yang aman ini juga ya, penyuntikan yang aman.
Jadi menggunakan jarum suntik yang steril, satu fluid, satu obat, satu prosedur, satu pasien. Ya, jangan lupa pakai APD. Pembuangan jarum di safety box. Ya. Plastiknya juga jangan masuk ke safety box loh ya. Iya, Pak. Nanti saat plastiknya dimasukkan ke safety box. Ya. Bungkusnya ininya dipisahkan ya itu. Kemudian penempatan pasien, cowok cewek kan dipisah ya dokter? Dipisah, Pak. Bisa, oke. Itu sudah dilakukan, itu saja. Oke. Itu ya. Tadi terkait dokter, mutu aspak. Oh iya, Pak. Nah, Yang aspak itu oke. yang di download itu yang sebelah mana, Pak? Coba di share screen. Pakai siapa? Pak, kalau misalkan lagi Zoom itu nggak bisa share screen yang internet, Pak. Share screen internet gimana dong? Misal nih, Video saya call, kan Kak. buka ini ya, Pak, buka aspak. Nanti tuh Oh iya sih. Video call, Pak, video call. Oh gini. Saya tak kasih contoh saya. Bentar ya. Lupa aku saya. Tak tahu mana ya. Bentar. Aspak ya. Ada kok. Bentar ya, aspak. Bentar. Aspak. Bentar. Tadi ada kok aspak kok. Lupa soalnya. Tak cari dulu. Oh, ini aspak. Oke, ntar tak cari yang ini nih. Ini loh. Ya dokter, ini aspak ya. Iya, iya. Nah, ini aspak sudah terlihat ya. Nah, ini aspak yang bagian Nah, ini dokter. Ya. Nah, yang bagian ini sudah ada analisa data individual. Oh, udah, Pak. Ini. Iya, ya. Pak, saya sambil buka aspak ya, Pak ya. Iya, coba sudah ada apa enggak gambar ini di tempat jenengan? Bentar, Pak. Dibuka. Di analisa data ya. Tiga dua tujuh empat. Iya. Di analisa data dong. Analisa data. Dari analisa data terus kemana, Pak? Terus dari analisa data ke data kontrol atau resum pasien Pak, Paskes. Apa dokter? Dari analisa data itu kan muncul data kontrol sama resum Paskes. Resum fast. Nah, ini. Dokter. Mari ya dokter, mana tadi? Ya, Pak. Di bawah ini masih belum. Tapi ini sudah diisi semua ya, sampai yang kalibrasi sudah ya. Sudah, Pak. Ini memang aspak ini memang harus pelan-pelan soalnya banyak yang diambil datanya kan. Nah ini ya. Nah ini kan ada data kontrol sama resum Paskes ya. Iya, Pak. Kalau diklik ini
Bab Data 20. kontrol. Data Data kontrol. Nah, hasilnya kan kayak gini. Sudah ketemu kayak gini. Hasilnya itu ini, Pak. Berapa? Foto tak? Foto aja. Pak. Iya, berapa? Hasilnya berapa di situ? Aja. Kalau gini kelihatan. Nggak kelihatan, dokter. Di apa? Di screenshot aja. Iya. Coba foto, Mbak. Foto aja ya. Sok. Iya, soalnya saya nggak Bangun. Ini nih. Kan itu kan tadi analisa data ya, Pak. Terus kan nanti data kontrol. Nanti tuh muncul status data Vaskes, status antrian Vaskes, sama Status data detail berarti. status pelayanan Berarti status data Vaskes dong. Iya, status data Vaskes. data Vaskes. Ini sebenarnya. Nah, ini ya. Status data Vaskes. Ya, Iya, Tak foto ya, Pak. ya. Berapa hasilnya coba? 100, data sarananya 100, Heeh, data prasarananya 92,86, terus? data alat kesehatannya 100. Oke, terus bawahnya lagi. Bawahnya tingkat kelengkapan data SPA-nya itu data sarananya 87,5, Heeh, data prasarana 71,43, heeh, data alat kesehatan 14,29, heeh. kumulasi kelengkapannya 62,32. Oke, terus bawahnya lagi. Yang diverifikasi? Yang diverifikasi. Iya. Kan ada itu verifikasi Dinkes itu. Verifikasi Dinkes. Ngomongnya sih udah. Baik. Di bawah dokter. bawahnya Validitas. Validitas. Ini adanya sudah dikalibrasi. Iya, berapa itu? Diisi berapa? Validitasnya itu validitasnya tuh strip ya, Pak ya? Apa Dinkesnya belum memvalidasi? Belum berarti. Ngomongnya sih udah, Pak. Bilangnya udah. Coba di screenshot aja semua. Coba saya tak lihat. Aku juga nggak bisa delok aslinya. Ini tingkat validitasnya itu yang sudah divalidasinya itu masih strip, validnya masih strip, tidak valid masih strip, oke-nya masih strip. Oh iya, berarti itu belum. Ya, Pak? Belum. Strip ya masih ya. Coba Iya, masih strip. Aku nggak lihat. Oh iya, belum divalidasi berarti. Nanti yang di download itu yang mana, Pak? Ya itu gambar itu. Berarti kalau ini muncul angka, nanti bisa di download. Di screenshot. Oh, di screenshot. Ini kayak ini dokter, screenshotnya kayak gini dokter. Yang dicontoh ini. Iya. Nah kayak gini, semua screenshot kayak gini. Iya. Oh iya, sama kayak gini Pak, sama kayak yang di Bapak. Jadi validasinya itu masih strip. Iya. Ya berarti belum berarti. Ya ini. Oh iya Pak, berarti nanti di screenshotnya full satu screen ini ya Pak ya? Ya satu screen gini ya. Oke, siap, Harusnya Pak. sudah keluar nanti kalau sudah divalidasi ya. Iya. Itu kan masih 0 itu. Sudah Iya, validasi 0. Ya. Iya Pak, siap Pak. Tuh, jadi nanti yang di screenshot satu lebar ini ya dokter. Satu apa ini? Satu layar ini wis. Tuh ya. Iya Pak. Iya, Pak. Udah di WA, Pak. Nggih. Yang dinas. Iya. Memang kadang itu ada antrian ya dokter. Jadi nggak langsung di ngantri, maksudnya banyak yang mau divalidasi itu kan banyak ya yang mau divalidasi sama orang Dinkes. Maksudnya nggak hanya si klinik A, klinik B, klinik C gitu maksudnya. Tapi udah dari tanggal 13 Desember, Pak. Ngomongnya udah divalidasi dari tanggal 13. 13, tapi kok nggak ada ya tulisannya ya? Iya, makanya Pak. Saya juga udah ngasih ininya, tapi udah tak WA Pak ya? Enggak, betul. Kan gangguan itu dokter. Iya. Kemarin itu sampai tanggal. Iya, yang dapat 2 minggu. Berarti input ulang ya Pak? Bukan, ya tinggal sana ya tinggal kan jenengan sudah selesai toh. Jenengan kan sudah selesai ngisi. Udah Pak. Kan tinggal validasi toh. Iya. Nah, validasinya nanti minta ke sana ke Dinkesnya untuk validasi. Karena kemarin mau validasi mungkin nggak bisa karena gangguan. Karena waktu itu ada pengumuman tidak bisa diakses toh. Iya. Itu. Iya Pak. Ini udah tak WA Pak. Iya. Karena mungkin kemarin itu masih belum bisa diakses, jadi masih belum bisa divalidasi. Sama
tempat kita juga kemarin yang saya survei itu juga nggak bisa. Iya. Belum bisa Jadi karena nunggu ya, Pak. ya menunggu sampai tanggal 24 kemarin juga belum belum divalidasi juga sama. Mm-mm. Ya siapa tahu nanti bisa divalidasi ya itu. Oke. Kan karena nggak ada gangguan lagi maksudnya. Itu. Ya, Pak. Kemarin kan migrasi data kan itu kan. Mm-mm. Gitu. Ya. Berarti yang di aspek yang kekurangan hanya itu ya Pak ya, yang Ya, validasi tinggal itu tinggal ya. dimintakan validasinya aja dari Dinkes ya. Oke, Pak. Oke. Itu nanti juga apa? Jenengan nggak usah ngeprintnya nanti ngeprint bukti inventarisnya itu ya dari situ dari Aspak itu ya itu kan ada Ya, Pak. file untuk download Iya Pak. pakai itu aja. Ya, udah Pak. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sambil merevisi yang kemarin kalau bab 1 kan sedikit, yang bab 2 lumayan banyak ya. Banyak yang bab 2 Pak. Coba Iya. nanti saya pelajari sambil pelan-pelan. Nanti kalau pas saya lagi revisi ada yang nggak paham, saya kok tanya Bapak. Oke, siap dokter. Jadi kalau yang mutu nanti itu biasanya bandingannya sama PPI kan. Ya. Ya, jadi kalau mutunya sudah bagus, otomatis PPI-nya juga sudah bagus. Baik Pak. Begitu sebaliknya. Jadi saling keterkaitan dua itu ya. Ya, jadi monggo sambil dilengkapi sama rekam medisnya sudah semua ya dilengkapi ya. Dokter. Udah Pak. Jadi mungkin apa ya rekam medisnya baik itu apa manual maupun yang RME itu juga dipastikan sama ya. Jadi harus berarti yang contoh itu yang RME-nya sama yang fisiknya ya Pak ya? Iya harus sama ya. Isiannya kan harus sama, nggak mungkin beda kan dokter isinya ya. Plus nama pasiennya, pokoknya semuanya ya dari mulai identifikasi. Iya identifikasi sampai ke apotek. Ya sampai ke apotek, sampai ke obat, sampai ke perawatan dan lain-lain ya Pak ya. Iya betul itu dokter itu ya. Jadi nanti itu kemudian S-barnya jangan lupa dimasukkan juga. Yang kemarin itu ya Pak ya, yang formulirnya. Formulir S-barnya juga dimasukkan, di-scan juga nanti ya. Baik Pak. Itu tetap semangat nggih. Tetap semangat. Kemudian nanti yang PowerPoint jadi monggo segera dicicil juga. Nanti biar kami berikan masukan PowerPoint-nya gitu nggih. Baik Pak. PowerPoint-nya sudah dapat contohnya kan kemarin? Udah Pak. Udah Pak. Ya. Nanti tinggal ganti form-formnya itu ya, isi-isiannya. Jadi itu nggih mungkin yang belum nanti kan sertifikat PPI ya di situ ya. Kan ya, itu sertifikat PPI. Sertifikat PPI. Nah, itu nanti mungkin sambil menunggu kami juga akan ngasih tahu nanti juga akan kita cari info juga nih terkait dengan pelatihan PPI di waktu dekat ini. Gitu nggih. Baik, Pak. Nggih. Mungkin itu saja nggih yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak. minggu depan sambil misalkan kalau PowerPoint-nya selesai juga nanti bisa dipaparkan juga ya meskipun masih belum fix gitu ya. PowerPoint-nya Minggu depan bimbingan kapan lagi, Pak? tetap kayak kemarin. Senin Selasa. Iya, Senin Selasa. Gimana? Oh, iya. Monggo. Berarti itu dengan Dengan apa, dokter? Jadi artinya Senin Selasa itu berarti kita kalau bisa sudah selesai merevisi gitu, Pak. Iya, nggih, dokter. Baru sambil latihan PowerPoint. Iya, PowerPoint nanti hari Rabunya aja kalau. Iya, hari Rabunya aja ya. Baik, Pak. Jadi sambil ada yang bantu ngetik itu, ngerevisi, ada juga yang bagian membantu untuk bagian itu ya, apa PowerPoint. Ya, jadi sama-sama selesai gitu ya. Jadi ada yang fokus juga nanti ngedit ya, ngedit misalkan oh ini tulisannya jaraknya terlalu lebar, terlalu anu gitu nggih. Baik, Pak. Ya, gitu. Terima kasih banyak Pak Agung. Terima kasih semuanya, tetap semangat nggih. Semoga semuanya bisa berjalan lancar gitu nggih. Semangat, tetap jaga kesehatan. Kayak kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya.